Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan materi seni tari tentang jenis-jenis tarian tradisional di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama, saya Fitri Istifarini, yang kedua, Hesti Yuni Ayu Lestari, yang ketiga, Ika Berliana, yang keempat, Indah Arumsari, yang terakhir, Kalista Rintang. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang tarian kuda lumping. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, asal dari tarian tari kuda lumping. Kuda lumping juga disebut dengan jarang kepang atau jatilan, adalah tari tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu tentang deskripsi tarian itu sendiri. Makna yang terkandung di dalam tarian ini antara lain yang pertama, menggambarkan watak manusia. Penggambaran sifat yang ada di dalam tarian ini berupa baik dan juga ada yang buruk. Hal tersebut dapat ditelisik dengan jelas ketika penampilan tarian ini, ketika para penari yang menari dengan anggun, lembut, dan baik-baik saja kemudian mengalami kesurupan ketika melakukan tarian. Yang kedua, makna yang terkandung ataupun deskripsi tarian ini, yaitu yang kedua, percaya bahwa alam gaib itu ada. Ciri utama dari tarian ini adalah perpaduan antara alam nyata dan alam gaib. Di dalam tarian ini, semua penari akan membuktikan kepada semua orang bahwa alam gaib itu bukan hanya sebatas cerita saja. Karena di dalam tarian ini nanti para penari mengalami kesurupan sehingga mereka menunjukkan bahwa di dalam tarian ini disuguhkan dengan alam gaib juga. Nah, penambahan yang lain, tari kuda lumping itu memiliki jenis-jenis. Di Indonesia juga ada. Yang pertama yaitu ada Jatil Reog Ponorogo, yang kedua itu Jaranan Tek dari Ponorogo juga, yang ketiga Jaranan Kediri, yang keempat Jaranan Senterewe itu dari Tulung Agung, yang kelima itu Jaranan Turonggo dari Trenggalek, yang keenam Jaranan Buto itu dari Banyuwangi, yang ketujuh Jaranan Dor itu dari Jombang, yang kedelapan Jaranan Sanghyang itu dari Bali, yang kesembilan itu Jatilan Diponegoro dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang kesepuluh Jatilan Hamengkubuwono dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang kesembilan Kuda Lumping Seruni Putro itu dari Palembang, yang terakhir Jaranan Kencak itu dari Lumajang. Nah, untuk poin selanjutnya tentang karakteristik tarian itu sendiri. Di sini tari kuda lumping biasanya dilakukan oleh kurang lebih 35 orang, di mana tarian kuda lumping ini dipertunjukkan dalam pertunjukan tarian besar dengan perincian penari 20 orang, penabuh instrumen 10 orang, 4 orang sebagai pembantu umum atau penjaga keamanan, dan 1 orang sebagai koordinator pertunjukan yang mengatur jalannya pertunjukan dari awal sampai akhir. 2 kuda pasangan penari terdepan tuh berwarna putih, sedangkan 8 pasang lainnya berwarna hitam. 2 kuda pasangan yang ada di baris belakang adalah kuda kecil atau dalam bahasa Jawanya disebut dengan belo atau anak kuda. Nah, ada beberapa babak dalam pertunjukan tari kuda lumping, yaitu ada 2 kali tari buto lawas, tari senterewe, dan tari begon putri. Yang pertama itu sendiri, babak buto lawas, biasanya dibawakan oleh penari laki-laki saja sejumlah 4-6 orang. Yang kedua,
yaitu babak selanjutnya seluruh penari baik perempuan maupun laki-laki bergabung untuk membawakan tari senterewe. Yang terakhir, 6 orang perempuan membawakan tari begon putri dengan gerak-gerakan yang lebih santai. Nah, itu penjelasan tentang tarian kuda lumping. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tari Jangir. Yang kedua adalah tari Jangir. Tari Jangir merupakan salah satu tarian pergaulan Bali yang dibawakan oleh 10-16 orang penari muda. Tari Jangir ini tergolong tari Bali-Balihan yang memiliki fungsi untuk menghibur. Tari Jangir ditarikan oleh penari putri yang disebut Jangir dan penari putra yang disebut Becak, secara sederhana, ceria, dan penuh semangat. Ketika menarikan tarian ini, penari menyanyikan lagu Jangir secara bersaut-sautan, serta diiringi oleh gamelan batel atau tetamburan dan gender wayang. Asal-usul tari Jangir. Tari Jangir ini lahir di Bali Utara pada tahun 1920-an. Bermula dari nyanyian para petani kopi yang bersaut-sautan, terutama para petani perempuan. Kemudian, tari Jangir ini berkembang pesat ke seluruh daerah Bali dengan variasi masing-masing daerah. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa tari Jangir ini merupakan perkembangan dari tari Sambyang, yaitu tari religius penolak bala atau wabah penyakit. Sejarah perkembangan tari Jangir. Perkembangan tari Jangir diwarnai pergolakan politik. Pada tahun 1960-an, pertunjukan tari difungsikan sebagai kampanye. Tari Jangir diracuni masalah politik yang terlihat dengan adanya Jangir PKI dan Jangir PNI. Kemudian hal ini mengakibatkan pertentangan masyarakat Bali. Setelah meletusnya G30 SPKI, tari Jangir menghilang. Masyarakat trauma dengan kesenian Jangir karena seolah-olah menggambarkan sisi buruk Bali. Kemudian pada era Orde Baru, Jangir muncul kembali dan tetap menjadi corong politik pada masa itu, yaitu politik pembangunan. Pada tahun 1970-an, popularitas tari Jangir naik kembali. Deskripsi bentuk penyajian tari. Yang pertama ada pembukaan. Pada pembukaan diisi dengan lagu gamelan. Bentuk lagu pembuka berupa batel tetamburan atau lagu penggalang yang lain. Yang kedua ada pepeson, dimulai dengan nyanyian dan tarian bersama oleh penari Jangir yaitu perempuan dan becak yaitu laki-laki di gapura pertunjukan. Kemudian dilanjutkan dengan iring-iringan Jangir dan masuknya penari kecak. Yang ketiga ada pejangiran. Penari kecak dan Jangir menari sambil menyanyi bersaut-sautan. Nyanyian yang dibawakan berbahasa Bali dengan tema muda-mudi, suasana gembira dan penuh semangat. Yang keempat, lakon. Pada lakon diisi dengan kisah-kisah seperti lakon Arjuna Wiwaha, Sunda Upah Sunda, Gatot Kaca Seraya, dan lain-lain. Selama adegan ini, Jangir dan kecak seolah-olah sebagai penonton biasa. Yang kelima yaitu penutup, diisi dengan tarian Jangir dan kecak dengan menyanyikan lagu permohonan maaf dan selamat tinggal kepada penonton. Karakteristik tari Jangir. Yang pertama, gerakan tari Jangir sederhana tetapi ceria dan semangat. Yang kedua, merupakan gerak tari klasik Bali yang cenderung pemindahan dari gerakan tari arja, tari topeng, dan juga tari jauh. Penari lebih sering melakukan gerakan tarian dengan posisi bersimpuh atau duduk bersila. Yang keempat yaitu penari menggunakan busana peran yang sesuai dengan lakon dalam tari arja, tari topeng, tari baris maupun tari jauh. Yang terakhir yaitu menggunakan properti kipas untuk penari perempuan. Untuk materi selanjutnya yaitu tari tenun songket. Nah, tari tenun songket ini berasal dari masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Tarian ini digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menyambut para tamunya. Nah, tarian ini tercipta atau terlahirkan karena
terinspirasi adanya tradisi di Palembang, yaitu menenun songket. Nah, Palembang sendiri memiliki sebuah kain songket yang terkenal dan memiliki corak indah dengan menggunakan benang yang dilapisi dengan emas. Kain inilah yang digunakan untuk properti atau pakaian untuk tari tenun songket. Nah, dahulunya tarian ini tercipta karena adanya kegiatan menenun yang seringkali dilakukan oleh para perempuan di Palembang. Akhirnya ada seorang yang menciptakan tarian tersebut demi untuk menghibur para masyarakat yang ada di Palembang. Nah, untuk selanjutnya yaitu deskripsi tari tenun songket. Tari tenun songket ini dahulunya digunakan dalam acara tertentu saja, seperti dalam acara adat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tarian ini dahulunya digunakan oleh kerajaan Sriwijaya untuk acara-acara tradisi mereka atau penyambutan tamu dan acara kebiasaan atau adat yang mereka lakukan. Nah, tarian ini ditampilkan setelah tari sambut. Penggambaran dari tarian ini yaitu para perempuan yang sedang menenun songket dengan penuh sukacita. Gerakannya seperti orang yang sedang menenun. Lalu untuk karakteristik dari tari tenun songket sendiri, yaitu dimulai dari pakaiannya, mereka menggunakan baju kurung, lalu bawahannya menggunakan kain songket, lalu ada juga selendang atau sampul yang digunakan mereka terbuat dari kain songket pula, biasanya berwarna emas. Lalu ada aksesoris Palembang yang digunakan di kepala maupun di tangan mereka. Nah, untuk iringan dari tari tenun songket ini ada menggunakan akordi atau gendang Melayu dan juga ketipung. Lalu juga menggunakan lagu tenun songket. Nah, tarian ini biasanya ditarikan oleh 5 orang perempuan yang menari secara bersama-sama dan juga beriringan. Demikian penjelasan dari tari tenun songket. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Harumsari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang tari melinting. Nah, dari mana asal tari melinting? Tari melinting berasal dari Kecamatan Melinting dan Kecamatan Labuhan Meringgai di Kabupaten Lampung Timur. Nah, tari melinting ini menggambarkan tentang keagungan dan keperkasaan keratuan Melinting. Dan tari melinting ini biasanya dipentaskan di suatu acara yang disebut gawi adat. Nah, gawi adat ini biasanya dilaksanakan di balai adat. Nah, karena gawi adat ini merupakan tarian untuk keagungan di keratuan Melinting, untuk penarinya biasanya orang-orang tertentu yang merupakan masih putra atau putri dari keratuan Melinting. Nah, adapun karakteristik tari melinting yaitu berjumlah 8 orang, 4 putra dan 4 putri. Kemudian untuk musik pengiringnya itu adalah musik tradisional, dan untuk pakaian adatnya, busananya itu merupakan pakaian adat Lampung dengan ciri khas. Untuk yang putra itu menggunakan kopiah berwarna emas, dan kemudian untuk yang putri itu menggunakan siger yang diletakkan di kepala, kemudian juga menggunakan kipas untuk masing-masing penarinya. Selain itu, untuk gerakannya itu berbeda-beda di setiap babaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Berliana dengan nomor induk mahasiswa K7117101 akan mempresentasikan tentang tari bedana. Tari bedana. Asal-usul tari bedana. Tari bedana merupakan tarian asal Lampung bagi para pemuda-pemudi daerah Lampung. Tari bedana biasa dibawakan oleh pemuda-pemudi Lampung dalam acara tertentu sebagai ungkapan rasa kebahagiaan. Tari bedana menggambarkan kehidupan masyarakat Lampung yang bersahabat dan beragama. Tari bedana dianggap menjadi salah satu jenis tari berpasangan yang ada di Provinsi Lampung. Deskripsi untuk bentuk tarian bedana pada mulanya dimainkan oleh salah satu
anggota keluarga yang sedang khatam Al-Quran. Namun seiring perkembangan waktu, tari bedana dapat dimainkan oleh kelompok antara laki-laki dengan perempuan. Umumnya musik pengiring tari bedana ini menggunakan alat yang juga dipakai untuk mengiringi musik gambus. Di antara alat yang digunakan adalah lunik, marawis, ketipung, kerenceng, dan terbangan. Seperangkat alat musik inilah yang mengiringi para penari tari bedana dalam menari dengan ritmis yang teratur dan juga indah. Untuk karakteristik tari bedana itu sendiri, yang pertama lagu pengiringnya biasanya lagu yang mengiringi tari bedana ini bersifat gembira dan biasanya bersumber dari shalawat Nabi dan Rasul, sagata, adi-adi, wayak ataupun pantun. Seperti lagu panayuhan, lagu patakip, lagu bedana, dan juga yang lain-lain. Yang kemudian yang kedua itu alat musik pengiring tari, yaitu ada alat musik gambus, lunik, ketipung atau marawis, kerenceng atau terbangan, dan juga vokalis ataupun pembawa lagu itu sendiri. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai tari tradisional bedana yang berasal dari Lampung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.